Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiani. Saya absen 31 dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menerangkan mengenai spanning tree protocol. Nah, teman-teman, di sini terdapat dua buah switch dan dua buah PC. Nah, PC ini adalah PC A dan di sini adalah PC B. PC A dapat mengirimkan pesan kepada PC B melalui kabel, dan begitu pula PC B dapat mengirimkan paket atau pesan kepada PC A melalui kabel ini ya teman-teman, yaitu kabel FA01. Nah, misalkan kabel FA01 ini rusak, maka kita harus menambahkan kabel baru di sini, atau bisa disebut dengan kabel cadangan. Kita berikan nama itu FA02. Nah, semisal ini sudah digantikan oleh kabel FA02, tetapi masalahnya jika kabel FA01 ini masih menyala, maka pesan dari PC A yang akan dikirimkan ke PC B itu akan terjadi yang namanya looping, atau pesan tersebut akan bolak-balik saja teman-teman. Nah, agar tidak terjadi looping, maka di salah satu fasternet tersebut atau kabel tersebut kita harus yang namanya di blocking. Jadi di salah satu kabel tersebut kita blocking, tetapi kalau kita unblock kabel tersebut maka akan terjadi looping lagi ya teman-teman. Nah, itu yang dinamakan spanning tree protocol. Lalu kita akan ke Cisco Packet Tracer. Nah, di sini terdapat 3 buah switch yang dihubungkan dengan kabel. Bisa dilihat teman-teman bahwa di sini topologinya sebenarnya berbentuk melingkar, tetapi kita melihatnya yaitu dengan bentuk segitiga. Kenapa dibilang melingkar? Karena pesan yang akan dikirimkan yaitu dengan cara melingkar ya teman-teman. Misalnya dari switch 1 ke switch 2, switch 2 ke switch 3, switch 3 ke switch 1, ya begitulah ya teman-teman. Lalu kita akan mempelajari teori looping. Kita akan mempelajari teori looping. Kita akan mempelajari teori looping. Teman-teman perlu diingat bahwa di sini kita harus mempelajari juga yang namanya hexadesimal, yaitu A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama 12, dan sampai F. Lalu di sini terdapat 3 buah switch. Kita berikan. Nah, di sini pada switch pertama ini memiliki MAC address yaitu AA, dan switch 2 memiliki MAC address BB, dan pada switch ketiga memiliki MAC address CC. Nah, pada switch pertama dan MAC address A itu sama dengan 10. Ini 10. Yang B ini 11, dan yang C bisa dilihat yaitu 12. Nah, dan sebelum kita konfigurasi agar pesan tersebut tidak looping, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan mencari root bridge, atau bisa dibilang dengan raja. Nah, untuk mencari root bridge kita memerlukan yang namanya bridge ID, dan untuk bridge ID kita mencarinya dengan cara mencari priority. Nah, karena di sini prioritinya sama yaitu 32768, maka kita dapat mencarinya melalui MAC address. Dan di sini pada switch 1 MAC addressnya 10, switch 2 11, switch 3 12. Nah, untuk mencari root bridge melalui MAC address, kita mencari MAC address yang paling kecil, yang jumlahnya terkecil. Dan di sini bisa kita lihat MAC address terkecil yaitu pada switch 1 yaitu 10. Jadi root bridge pada topologi ini terdapat pada switch 1 ya teman-teman. Sini, dan kabel FA01 dan FA02 yang berada di switch 1 ini statusnya yaitu up. Ini statusnya up. Nah, lalu untuk port ini namanya yaitu designate port. Kita bisa ketik yaitu DP
artinya ini sudah pasti menyala semua ya teman-teman. Nah, untuk yang selain pada switch 1 ini yang non root bridge ini kita akan mencari yang namanya root port atau port yang cepat terhubung pada root bridge ini. Nah, di sini port yang cepat terhubung kepada root bridge atau yang terdekat yaitu FA01 dan FA01. Jadi di FA01 ini diberi nama yaitu root port ya guys, ini root port. Nah, untuk mencari port yang di blocking kita bisa lihat dari MAC address-nya. Di sini BP11 dan CC12. Kita cari yang paling kecil. Yang paling kecil di sini adalah switch 2 dengan MAC address 11. Berarti yang akan di blocking yaitu pada FA02 pada switch ketiga. Dan kita bisa memberi nama yaitu port alternate ya teman-teman. Yang di sini untuk switch 2 di sini ini DP up, ini menyala. Jadi untuk switch 2 ini statusnya sama dengan switch pertama yaitu portnya menyala semua ya teman-teman. Dan itulah yang dinamakan spanning tree protocol. Oke teman-teman, lalu kita akan mempraktekannya di Cisco Packet Tracer. Di sini kita juga akan mencari root bridge dengan mencari bridge ID, priority, dan MAC address. Lalu kita akan coba ke switch 1, kita ke tab CLI. Oke, kita enter, kita masuk ke, lalu kita cek show INT VLAN 1. Nah, kita lihat di sini address is ini adalah MAC address milik switch 1. Kita salin saja ya teman-teman. Kita copy. Oke, lalu kita masukkan di sini. Kita copy. Oke, lalu kita ke switch 2 dan switch 3 dengan cara yang sama. Nah, di sini lalu kita lihat MAC address yang paling kecil ya teman-teman, karena di sini priority-nya default yaitu 32768. Lalu kita akan menggunakan MAC address yang paling kecil. Bisa kita lihat MAC address yang paling kecil yaitu pada switch 1 ini teman-teman, dengan MAC address yaitu 1. Oke, berarti ini yang dinamakan ini sebagai root bridge. Lalu sudah pasti ini portnya itu up ya teman-teman, atau disebut designate port DP. Di sini juga DP. Lalu di sini kita juga terdapat dua switch 3 dan switch 3 ini non root bridge. Oke, ini juga non root bridge. Lalu pasti akan terdapat root port, dimana itu adalah port yang tercepat untuk terhubung kepada root bridge. Kita lihat di sini port yang paling cepat untuk terhubung yaitu FA02 dan FA01 milik switch 2 dan FA02 milik switch 3. Ini root port. Sini juga root port. Oke, lalu kita akan menentukan di sini siapa yang akan di blocking. Bisa kita lihat MAC address yang paling kecil di sini yaitu milik switch 3, yaitu dengan MAC address 9. Berarti yang akan di blocking yaitu pada switch 2 FA02. Ini akan di blocking ya teman-teman. Dan di sini statusnya up. Oke, di sini kita blokir alternatif. Oke, ini adalah port yang di blocking. Untuk memastikannya kita bisa menyalakan kabelnya ya. Kita ke option preference, lalu kita nyalakan show link ini, lalu kita lihat. Nah, di sini ya teman-teman, kabel yang di blocking ini berwarna oranye, artinya kabel tersebut itu mati. Lalu kita akan belajar yang namanya COS. Kita tambahkan teks di sini saja. Oke, kita tambahkan
teks itu cost, kita akan mempelajari yang namanya cost. Cost ini sama seperti ini root port, yaitu port yang cepat terhubung kepada root bridge. Dan cost ini untuk memastikan cost tersebut biasanya dilakukan dengan melihat bandwidth-nya. Oke, untuk bandwidth biasanya itu 10 MB sama dengan 100, costnya itu 100, dan untuk 100 MB biasanya itu costnya 19, dan untuk 1 GB itu biasanya 4 ya teman-teman. Ini perlu diingat juga. Nah, lalu di sini masing-masing costnya itu adalah 100 MB. Kita kasih teks dulu di sini, costnya itu 100 MB. 100 MB. Kebalik. MB. Dan ini masing-masingnya itu 100 MB ya teman-teman. Kebalik lagi. Lagi. MB. Di sini juga pasti 100 karena emang masing-masingnya 100. Nah, lalu untuk mengeceknya, memastikannya, kita lihat, kita masuk ke switch mana ya? Ini sebagai apa? RP. Oke, teman-teman, di sini untuk switch 3 ini terdapat 2 jalur untuk menuju ke root bridge ini. Ini untuk kesini ya teman-teman, terdapat 2 jalur, yaitu bisa langsung ke root bridge dengan F02 ini, dan jika melalui F01 ini dari switch 3 nanti ke switch 2, nanti switch 2 ke switch 1, intinya ini bolak-balik ya teman-teman. Lalu kita akan mencoba untuk memastikan apakah ini bandwidth-nya benar 10 MB atau costnya 10 MB. Kita ke switch 3, kita lihat show spanning tree. Oke guys, kita lihat di sini costnya yaitu 19. Artinya ini benar ya teman-teman, ini 10 MB karena 10 MB itu emang costnya itu 19. Nah, di sini kita akan coba untuk menghapus kabel ini, kabel yang root portnya. Oke, kita akan coba menghapus, cancel. Kita coba hapus di sini. Oke, lalu kita ke switch 3 lagi. Bentar, kita ini dulu. Oke, kita ke switch 3 lagi, kita ketikkan perintah yang tadi. Nah, di sini untuk costnya itu berubah menjadi 38. Nah, 38 ini berasal dari mana sih? Nah, 38 ini karena 19 ditambah 19 yaitu 38. Jadinya masing-masing adalah 100 MB. Nah, lalu kita akan coba untuk menghubungkannya lagi ya teman-teman. Kita hubungkan lagi. Oke. Kita ini aja. Nah, di sini untuk kabel yang alternate tadi masih tetap alternate ya teman-teman. Ini kembali ke semula. Lalu kita coba pastikan lagi dengan mengetikkan perintah yang sama seperti tadi. Nah, di sini kita lihat, nah ini costnya itu 19 karena ini sudah dihubungkan kembali. Nah, semisal di sini terdapat 2 switch dengan tahun keluaran yang berbeda. Misal di sini adalah switch dengan tahun keluaran 2012 dan di sini adalah switch dengan tahun keluaran 2022. Nah, di sini MAC address yang terkecil di antara 2 switch ini yaitu milik switch yang lama. Dari performanya saja, switch yang baru ini lebih bagus daripada switch yang lama. Maka dari itu kita membutuhkan yang namanya manipulasi STP. Oke, lalu kita ke switch 2. Enable spanning tree priority. Maaf, kita masukkan pilihan 1. Oke. Nah, di sini kita bisa memasukkan priority dari 0 sampai 61440, tetapi harus increment terhadap 40 semuanya. Lalu kita akan masukkan yaitu 28672. Oke, kita enter. Kita tunggu saja. Nah, di sini untuk alternatifnya berpindah ya teman-teman, karena sudah kita konfigurasi. Nah, lalu kita akan mengembalikannya lagi. Kita masuk ke sini.
kita ketikkan perintah. Oke, mohon maaf, kita jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini mengapa alternate-nya berubah? Karena untuk prioritinya, untuk switch 2 dan switch 3 ini prioritinya lebih kecil yang switch 2 ini, meskipun MAC address-nya itu lebih besar karena tadi kita mencarinya dengan menggunakan prioritinya ya teman-teman. Lalu kita akan mengembalikannya lagi dengan mematikan perintah no spanning tree. Oke. No spanning tree VLAN 1 priority. Oke, kita cepat saja. Nah, ini sudah kembali lagi ya teman-teman. Jadi alternate-nya ini kembali ke tempat yang semula. Lalu kita akan belajar yang namanya per VLAN spanning tree atau PVSTP. Kita tulis dulu PVSTP. Nah, ini adalah informasi spanning tree dari antar VLAN. Nah, kita akan coba untuk membuat VLAN-nya ya teman-teman. Kita akan mulai dari yang switch 3 ini. Kita buat VLAN terlebih dahulu. Enable VLAN 2. Oh, maaf, kita masuk ke global configuration. VLAN 2 X VLAN 3. Oke, kita X lagi. Lalu kita masuk ke mode trans, switch port mode trans. Kita masukkan interface-nya dulu. NT rank FA01 sampai 2. Oke, kita masukkan perintah switch port mode trans. Oke, ini ya teman-teman. Lalu kita cek dengan memasukkan perintah do spanning tree. Yang di sini ini sudah ada VLAN 2 ya teman-teman. Nah, ini untuk VLAN satunya. Lalu kita akan ke switch 2. Kita buat VLAN 2 X VLAN 3, kita X ya. Lalu kita ke mode terang. Rank FA01 sampai 2, switch port mode terang. Oke, ini kita X. Lalu kita cek do spanning tree. Di sini bisa kita lihat ini ada VLAN 1 dan VLAN 2. Oke, kita akan lakukan hal yang sama pada switch 1. Enable config. Kita masukkan kita buat VLAN-nya dulu. Oke, di sini kita lihat sudah ada VLAN-nya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan belajar yang namanya manipulasi bridge antar VLAN. Nah, di sini kita akan tambahkan 4 buah PC ya teman-teman. Kita masukkan di sini. Oke, di sini. Dan di sini. Oke, lalu kita akan ke ini. Oke, kita beri warna dulu. Nanti kita akan membuat 2 VLAN. Kita gunakan warna yang berbeda ya teman-teman. Oke. Di sini nanti kita akan mencoba untuk mengkomunikasikan antara PC 6 dan PC 8 ini. Nanti kita coba ke VLAN ini. Nah, untuk
PC 6 dan PC 8 ini kita akan konfigurasikan menjadi VLAN 1, dan PC yang berbackground biru ini kita akan konfigurasi dengan VLAN 2. Nah, untuk VLAN 1 ini menggunakan jalur ini ya teman-teman, dan untuk VLAN 2 ini nanti diantaranya di salah satunya akan diblok, maka kita akan mencari port mana yang akan diblok untuk VLAN 2. Kita coba ke switch 2 dulu, kita masukkan perintah spanning tree VLAN 2 priority yang paling kecil ya teman-teman, 24576. Oke, di sini kita close settings over. Nah, di sini mengapa ini kabelnya menyala? Karena ini prioritinya lebih kecil dibanding pada switch yang lainnya. Kita coba untuk, mohon maaf, mengapa ini kabelnya menyala? Coba kita cek dulu teman-teman. Itu do spanning tree. Oke, kita lihat pada VLAN 2. Nah, di sini untuk VLAN 2 yang F02 ini menyala. Ini FWD artinya menyala semua ya teman-teman. Lalu kita lihat di switch yang lainnya, apakah untuk VLAN 2 itu menyala. Kita coba ketikkan do spanning tree. Kita lihat yang VLAN 2. Yang di sini untuk F02 milik switch 3 ini ALTN dan ini PLK ya teman-teman. Artinya ini pada VLAN 2 ini kabelnya itu di blocking. Lalu kita akan coba untuk konfigurasikan pada PC-nya. Kita sambungkan pada kabel dulu. Maaf, sambungkan pada kabel ini, kita sambungkan. Lalu kita akan masukkan IP-nya ya teman-teman. Kita akan konfigurasikan IP-nya. Kita ke desktop IP configuration, kita masukkan IP yaitu 10.10.10.1. Ini yaitu 255. Oke. Dan di sini kita masukkan IP misal 20.20.20.1. Oke, ini kita ganti menjadi 255.255.0. Oke, untuk kesilapan kita coba konfigurasi. Kita konfigurasi semua ya IP-nya. 10.10.10.10.5. 255.255.0. Oke. Stop it configuration. 20. Oke, lalu kita akan konfigurasi pada switch-nya. INTFA03 switch port mode access. Ini ada yang gitu teman-teman, switch port mode access, switch port access VLAN 1. Lalu kita juga konfigurasi pada VLAN 2. Ini INTFA04 switch port mode access, lalu switch port access VLAN 2. Kita lihat do VLAN 3. Di sini untuk VLAN 1 dan VLAN 2-nya sudah aktif dan fasternya juga sudah masuk ya teman-teman. Lalu kita akan konfigurasi pada switch 1 juga. Ini konfigurasinya sama seperti yang tadi ya teman-teman. Akses untuk VLAN 2. Lalu kita cek do VLAN 3. Nah, di sini kita lihat untuk VLAN 2-nya juga sudah masuk ya teman-teman. Lalu kita akan coba untuk pengujiannya, kita coba ping. Masuk. Kita akan coba ping. Ini successful ya teman-teman. Lalu untuk PC ini ke PC. Nah, lalu kita akan belajar
spinning tree dengan 2 switch. Kita tambahkan switch lagi di sini. Oke, kita ganti saja, ini bisa bisa. Oke, lalu kita sambungkan kabelnya. Ini untuk FA01, untuk FA02. Kita tambahkan PC ini dan PC ini. Nah, di sini untuk 2 switch ini terdapat 2 fasternet ya teman-teman. Lalu kita akan coba untuk konfigurasinya. Kita terangkan dulu. Enable ini enter rank FA01 sampai ya. Ini kita masukkan yaitu switch port mode terang. Oke. Kita konfigurasi terangnya juga di switch yang sebelahnya. Enter conti NTFA0, maaf ini rank saja, di rank FA01 sampai 2 switch port. Oke, switch port mode terang. Nah, sini sudah. Nah, di sini kita juga akan mencari root bridge-nya ya teman-teman. Sebelum mencari root bridge-nya, kita terangkan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk FA01 ini adalah kabel utama, sedangkan FA02 ini adalah kabel cadangan. Misal kabel utama ini atau FA01 ini rusak, maka akan digantikan oleh FA02. Maka dari itu kita membutuhkan yang namanya STP. Jadi salah satunya itu bisa langsung di blocking. Lalu kita akan mencari root bridge-nya. Kita ke sini, kita lihat MAC address-nya. DOSH INT VLAN 1. Oke, kita lihat MAC address-nya. Sini, kita copy. Nah, kita beri teks di sini. Ini kita Ctrl V, dan kita juga akan melihat MAC address milik switch 5 ini. Sini. Oke, kita X dulu. DOSH INT VLAN 1. Kita lihat MAC address-nya. Sini kita copy ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita sudah mencari MAC address-nya. Untuk switch 4 ini MAC address-nya ini lebih kecil daripada switch 5, tetapi di sini kan terdapat 2 fasternet. Jadi kita belum menemukan root bridge-nya. Lalu bagaimana cara mencari root bridge-nya? Nah, kita mencari root bridge-nya dengan menentukan fasternet yang paling kecil, dan ini berlaku pada topologi dengan 2 switch saja ya teman-teman. Di sini fasternet yang terkecil yaitu FA01, berarti alternatnya yaitu FA02 karena FA02 yang di sini MAC address-nya lebih kecil, sedangkan di sini lebih besar. Lalu kita coba masukkan teksnya. Misal di sini ini AP alternate. Ini di sini adalah root port. Sini yaitu root port, dan root bridge-nya itu yang ini, root bridge. Lalu kita akan belajar manipulasi STP dengan 2 switch. Kita masuk ke switch 2 di sini. Lalu kita masukkan yaitu perintah INTFA01 speed 10. Oke, kita coba. Lalu kita X. Kita lihat oke, di sini untuk untuk FA01-nya ini menjadi alternate ya teman-teman, dan ini menjadi di blocking, yaitu karena sudah kita manipulasi. Nah, bisa dilihat di sini untuk FA01-nya ini menjadi mati atau orange. Kita akan belajar spinning tree port status. Kita akan belajar di 3 status, yaitu yang pertama listening,
atau tidak, dan listening ini membutuhkan waktu 15 detik. Yang kedua ada learning. Learning ini juga membutuhkan waktu 15 detik. Yang terakhir ada forwarding. Forwarding ini yaitu paket siap untuk dikirimkan. Oke, kita akan menguji jawabannya. Kita coba hapus pada sisi sebelah sini. Kita hapus kabelnya, lalu kita akan coba untuk menyambungkannya lagi. Oke, kita ke switch. Kita masukkan perintah show span. Nah, di sini pada Fasternet 3 ini masih listening. Lalu kita coba ketikkan perintah lagi show span. Dan di sini untuk statusnya sudah learning. Dan untuk yang terakhir kita tunggu. Oke. Kita tunggu sebentar teman-teman. Nah, untuk yang terakhir ini adalah forwarding, dan ini statusnya sudah forwarding ya teman-teman, berarti paketnya sudah siap untuk dikirimkan. Nah, terdapat cara agar tidak melewati 3 status tersebut. Kita masuk ke switch. Kita hapus dulu. Kita hapus. Oke, kita masuk ke switch. Kita masukkan Fasternetnya. Masuk ke global configuration. Masukkan Fasternet INTFA. Oke, ini perlu cek. INTFA 53. Lalu masukkan perintah span 3 press. Nah, ini sudah ya teman-teman. Lalu kita coba hapus kabelnya. Oke, kita hapus kabelnya. Kita coba sambung lagi. Oke, dan di sini langsung tersambung ya teman-teman. Jadi tidak membutuhkan 3 status yang tadi. Nah, di sini statusnya sudah langsung FWD ya teman-teman. Artinya setelah dikonfigurasi kita tidak perlu melewati 3 status ini, yaitu listening, learning, dan forwarding. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.